Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi bisa melakukan perkuliahan secara daring, yaitu dengan metode asinkron. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait tindak lanjut dari struktur atom, di mana kemarin kita di struktur atom sudah sedikit membahas tentang struktur penyusunan atom dan teori perkembangan atom. Nah, kemudian di sini karena perkembangan atom yang terakhir itu sampai mekanika kuantum, saya akan membahas tentang bilangan kuantum yang mana ini sebagai dasar untuk menentukan suatu konfigurasi elektron. Seperti itu. Oke. Nah, bilangan kuantum. Kedudukan elektron dalam atom dapat diterangkan dengan persamaan fungsi gelombang. Yang mana fungsi gelombangnya kita menggunakan fungsi Schrödinger. Ya, fungsi Schrödinger itu bentuknya adalah C. Gitu ya. Nah, nih C ini. Penyelesaian C itu diperoleh dari 3 bilangan, yaitu bilangan kuantum utama atau yang nanti disimbolkan dengan N, bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L, dan bilangan kuantum magnetik yang disimbolkan dengan M. Dua elektron dalam satu orbital itu dibedakan dengan bilangan kuantum spin. Nah, jadi di dalam satu orbital nanti ketika ada dua elektron, maka dua elektron nanti yang membedakan dia itu melalui bilangan kuantum spinnya. Ya, nanti akan belajar ada spin up dan spin down. Seperti itu. Sebenarnya saya lanjutkan ke bilangan kuantum utama yang nanti kita simbolkan dengan N. Nah, N ini menunjukkan tingkat energi elektron atau kulitnya. Kalau N-nya 1, berarti dia kulit ke K. N-nya 2, kulit ke L, N3, kulit ke M, dan seterusnya. Seperti itu. Ya, itu untuk bilangan kuantum utama yang nanti akan disimbolkan dengan N. Nah, kemudian ada bilangan kuantum azimut yang disimbolkan dengan L. Di mana L ini nanti menunjukkan subtingkat energi elektron, ya, menunjukkan dari subtingkat energi elektron atau subkulitnya. Ya. Nah, L ini nanti nilainya N-1. Oke. L itu disimbolkan dengan subkulit, ini L subkulit. Jadi kalau N-1, ya, N-nya 1, 1-1 berarti 0. Ketika L-nya 0, maka dia berada pada subkulit S. Tapi ketika nanti L-nya bernilai 1, berarti dia berada pada subkulit P. Dan seterusnya. Jadi nanti yang kita kenal adalah SPDF. Seperti itu. Ya, itu untuk bilangan kuantum azimut. Kemudian masuk ke dalam bilangan kuantum magnetik yang nanti kita simbolkan dengan M. Di mana M ini menunjukkan orbitalnya. Nah, bagaimana cara menunjukkan suatu bilangan kuantum magnetik? Nah, untuk menunjukkan suatu bilangan kuantum magnetik itu disimbolkan dari min L sampai dengan plus L. Nah, kan tidak ada. Kalau dia di orbital S, maka nilai L-nya 0. Berarti secara otomatis nilai M-nya pun juga 0. Sehingga dia berada pada orbital S. Ya. Kemudian kalau kita punya nilai L-nya itu sama dengan 2. Berarti untuk bilangan kuantum magnetiknya kan dari min L sampai plus L. Berarti ya min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Nah, ini mengindikasikan bahwa suatu bilangan tersebut berada pada orbital D. Gitu. Lanjut. Untuk L sama dengan 1. Ya, berarti M-nya dari min 1 sampai plus 1. Dia berada pada orbital P. Nah, ini kemudian yang paling tinggi yaitu L-nya sama dengan 3. Berarti M-nya, bilangan kuantum magnetiknya, itu dari min 3 sampai plus 3. Untuk orbitalnya, itu berada pada orbital S. Ingat ya? Tadi diingat-ingat. Nanti untuk menentukan bagaimana cara kita mengkonfigurasikannya. Nah, ini adalah bilangan kuantum spin. Bilangan kuantum spin menunjukkan arah putar pada porosnya.
Kalau nilai spin itu bernilai positif, berarti spin mengarah ke atas. Kalau spinnya bernilai negatif, maka spinnya mengarah ke bawah. Jadi dalam satu orbital, ketika dia itu ada 2 elektron, ya, maka pembedanya itu adalah spinnya. Ada spin up itu yang arahnya ke atas, dan spin down yang arahnya ke bawah. Nah, masuk ke dalam konfigurasi elektron, ya. Konfigurasi elektron kemarin saya sudah menjelaskan ada 3 teori yang harus kita gunakan dalam melakukan atau pengisian elektron gitu ya, mengkonfigurasikan suatu elektron. Nah, yang pertama adalah aturan Aufbau gitu. Kita mengisi dari kulit terendah dulu. Jadi nanti urutannya caranya yaitu di sini 1S, 2S, bukan 3S langsung, masuk dari sini. 2P, 3S, kemudian lari lagi ke sini 3P, 4S, 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, dan seterusnya. Seperti itu ya. Itu konfigurasi elektron menurut aturan Aufbau. Sehingga kalau kita tuliskan 1S2, 2S2, 2P. Ya. Kalau S nanti kita belajar kamarnya ada berapa, maksimal elektronnya berapa gitu ya. Kalau dari sini kita hanya bisa melihat 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya. Ini harus seperti ini? Iya, harus seperti itu. Bergantung terhadap jumlah elektron yang berada pada suatu atom tersebut. Begitu ya. Nah, sekarang masuk ke dalam konfigurasi elektron dengan menggunakan teori aturan Hund ya. Nah, kalau tadi sudah Aufbau ya, Aufbau sudah kita Aufbau sudah kita pelajari ya. Aufbau itu tidak boleh lupa ya. Jadi harus diurutkan dari kulit terluar dulu, 1S, 2S, 2P dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana untuk aturan Hund-nya? Nah, aturan Hund-nya itu harus diisi dulu spinnya, elektronnya. Ya. Satu-satu dari kulit terendah dulu. Ya. Jadi, kalau kita punya oksigen dengan nomor atom 8, itu kan 1S2, 2S2, 2P4. Maka 1S2 ini, jumlahnya ya, 8. 2 tambah 2, 4 tambah 4, 8. Ya, jadi S itu maksimal elektron yang ada di situ ada 2. Kalau P ada 6, ada 3 kamar, setiap kamarnya ada 2. Sehingga maksimalnya 6. Nah, di sini itu konfigurasi elektronnya berdasarkan aturan Aufbau 1S2, 2S2, 2P4. Bagaimana cara mengisinya? Kita gambar. S itu kan satu kotak. 1S2 berarti ada spin up, ada spin down. Tidak boleh di sini ditulis spin up saja, kemudian di sini baru dikasih satu lagi. Harus dipenuhi kulit terluar dulu. 1 spin up, 1 spin down. Kemudian masuk ke kedua, yaitu 2S2. Kita penuhi dulu 2 elektron. Satunya spin up, satunya spin down. Ada 2S2. Kemudian 2P4. Padahal P ini maksimal elektronnya adalah 6. Bagaimana cara pengisiannya? Ya sudah, cara pengisiannya diisi dulu kamarnya penuh dulu. Spin up dulu. Spin up ya. Di kamar 1, kamar 2, kamar 3. Ternyata kan 4, masih sisa 1. Berarti baru dimasukkan ke kamar yang pertama lagi, tapi spin down. Karena tidak boleh dalam satu kamar kotak ini itu berisi dua-duanya spin up atau dua-duanya spin down. Harus spin up dan spin down, seperti itu. Gitu ya. Nah, ini contoh yang salah. Karena 2P4 isi dulu di sini. 1, terus habis spin up, spin down, spin up, spin down. Itu tidak boleh. Diisi dulu satu-satu spin up-nya. Kemudian kalau sudah habis, masih ada sisa elektron, baru ditulis spin down. Karena ini satu kamar ya, setelah spin up ya spin down. Seperti itu. Semoga dari penjelasan ini masih bisa dipahami ya. Oke. Baru kita masuk ke aturan larangan Pauli. Nah, itu bilangan kuantumnya bagaimana ya untuk 8 elektron di oksigen. Gitu.
elektron pertama, ya. Supaya lebih mudah, tadi 1s2 gitu. 1s2 berarti N-nya adalah 1. L-nya berapa? Kalau N-nya 1, L-nya 0. Ya kan? Karena L itu adalah N-1. Kalau L-nya 0, otomatis M-nya juga 0. Spinnya yang pertama adalah plus setengah. Ya. Kemudian untuk E2-nya, N-nya 1, L-nya 0, M-nya 0, min setengah. Ya. Ini dari mana, Bu? Dari sini. Nah, ini kan plus setengah. Ya. N-nya 1. Ya kan? N-nya 1. L-nya 0. Dari mana kok L-nya 0? Kan S. Ya toh, kalau S berarti N-1. N-1, L-nya 0. Ya kan? 0. Berarti L-nya 0. Maka M-nya juga 0. Karena M itu dari min L sampai plus L. Oke. Kemudian masuk sini. Ini ada spin down. Kalau spin down berarti spinnya itu min setengah. Dan seterusnya. Ini dari mana? Dari sini. Jadi setelah kalian mempelajari aturan Aufbau untuk mengisinya, ya urutannya, kemudian kalian menggunakan aturan Hund untuk menuliskan kamarnya. Dari sini nanti kalian bisa menuliskan bilangan kuantumnya menggunakan aturan larangan Pauli. Itu adalah teori-teori yang mendasari tentang konfigurasi elektron. Semoga sampai sini masih bisa kalian pahami. Nah, ada juga konfigurasi elektron, ya. Kalau tadi itu menggunakan bilangan kuantum, kan? Kalau ini yang mencetuskan adalah Langmuir. Elektron mengisi kulit baru setelah yang lebih dalam penuh. Maksimal E tiap kulit ada 2, 8, 8, 18, 18, 32. Ini kalau yang Langmuir. Kalau yang Bury, elektron terluar tidak lebih dari 8. Kulit tidak berisi lebih dari 8 elektron. Kecuali kulit yang lebih luar telah terisi. Maksimal E tiap kulit adalah 2, 8, 18, 32. Seperti itu. Gitu ya. Oke, jadi ini adalah aturan Bury yang biasanya kita gunakan pada saat kita ada di SMP kalau tidak salah ya. Itu menggunakan aturan Bury atau Langmuir gitu. Tapi masuk ke SMA kita sudah menggunakan yang bilangan kuantum gitu. Nanti kita menggunakan yang mana? Ya tentu saja kita menggunakan yang konfigurasi elektron bilangan kuantum gitu. Ini hanya untuk sekedar informasi atau ilmu saja. Oke. Nah, ini ada tugas ya. Silakan tugasnya ini nanti dikerjakan minggu depan, dikumpulkan gitu ya. Oke. Nah, untuk penjelasan 3 teori yang kemarin dan bagaimana cara kita mengkonfigurasikan, insya Allah sudah saya jelaskan. Kita masuk ke materi berikutnya. Nah, kita sekarang masuk ke dalam perkembangan tabel periodik unsur. Perkembangan tabel periodik unsur yang pertama itu dicetuskan oleh A.L. Lavoisier, di mana dia menjelaskan tentang unsur logam dan non-logam saja. Kemudian ada Dalton, ya. Dalton itu menemukan tentang unsur yang berbeda massa, atomnya berbeda. Ya, jadi unsur yang berbeda massa atomnya itu berbeda. Gitu. Terus ada Dobby-Reiner, dia tried Dobby-Reiner, terkenal dengan penemuan trait itu, ya. Terus ada Newlands, ada hukum oktav Newlands. Terus ada Bezier de Cancourtois, ada telluric scroll, ada Lothar Meyer, grafik volume molar atom, ya, versus dengan massa atom bersifat periodik. Gitu. Itu adalah perkembangan tabel periodik unsur. Oke. Ada lagi yaitu Dmitri Mendeleev, ada ya, dia mencetuskan tentang
unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya. Coba dilihat apakah di SPU seperti itu. Unsur-unsur yang sifatnya mirip diletakkan segolongan. Nah, ini kalau kita belajar tabel periodik unsur nanti ya. Gitu, makanya kalian harus tahu. Unsur-unsur yang memiliki sifat yang sama, mirip, itu diletakkan dalam satu golongan. Nah, kalau Moseley, ya, itu menyempurnakan tabel Mendeleev, di mana unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor atomnya, atau sama dengan jumlah protonnya. Nah, tabel periodik bentuk panjang sekarang yang kita lihat itu merupakan perkembangan tabel periodik dari Mendeleev yang disempurnakan oleh Moseley. Jadi, kedua orang ini, Dmitri Mendeleev dan Moseley ini, saling berkolaborasi untuk menyempurnakan tabel periodik yang sekarang kita gunakan. Tabel periodik bentuk panjang, ya. Baris itu sama dengan periode. Nah, itu sama dengan kulit. Ada 1 sampai dengan 7. Periode pendek itu 1, 2, 3. Periode panjang ada 4, 5, 6, 7. Oke? Nah, kemudian kolomnya itu sama dengan golongan. Kalau dikatakan golongan utama, berarti golongan berapa saja? Golongan 1A sampai dengan 8A. Kemudian kalau dikatakan golongan transisi atau B, itu ada 1B sampai dengan 8B. Ada transisi luar, ada transisi dalam. Oke? Nah, unsur blok S itu berakhir orbitalnya S. Unsur blok P berakhir orbitalnya P. Unsur blok D berakhir orbitalnya D. Sementara untuk unsur blok F ya berakhir orbitalnya F. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam sifat periodik unsur. Nah, ini nanti yang harus benar-benar diperhatikan. Pertama, untuk sifat logam. Semakin ke kanan, dia cenderung semakin lemah untuk sifat logamnya. Semakin ke bawah, ya, dia cenderung semakin kuat, ya, sifat logamnya. Jadi, arah panah ini, ya, arah panah ini berarti dia menunjukkan kalau dia semakin kanan, sifat logamnya cenderung semakin lemah. Kalau dia ke bawah, sifat logamnya cenderung semakin kuat. Sementara untuk jari-jari atomnya, yaitu semakin ke kanan, dia itu cenderung semakin kecil, jari-jari atomnya. Tapi kalau semakin ke bawah, cenderung semakin besar. Jari-jari ion positif itu lebih kecil dari jari-jari atomnya. Sementara jari-jari ion negatif, dia akan lebih besar dari jari-jari atomnya. Itu yang dijadikan catatan ya. Jadi nanti kalau disuruh kira-kira unsur ini dan unsur ini, itu unsur A dan unsur B, jari-jari atomnya lebih besar yang mana? Dilihat di sistem periodik unsur, dia semakin ke kanan, ya, atau semakin ke kiri. Kalau semakin ke kanan berarti dia cenderung semakin kecil. Kalau dia nanti arahnya semakin ke bawah, berarti dia cenderung semakin besar. Gitu ya. Oke. Nah, terus nanti kalau kalian punya atom ya yang diionkan, suatu unsur itu, nah diionkan, maka jari-jari ionnya itu dia akan lebih kecil daripada jari-jari atom. Tapi kalau ionnya positif. Sementara untuk ion yang negatif, jari atomnya lebih besar. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke dalam energi ionisasi atau potensial ionisasi. Gitu. Kalau jari-jari atomnya besar, maka energi ionisasinya kecil. Nah, untuk afinitas elektronnya, untuk jari-jari atom yang besar, afinitas elektronnya semakin kecil. Sehingga dari sini yang dijadikan patokan adalah jari-jari atom. Ya, kalau nanti jari-jari atomnya ke kanan, kan berarti dia semakin kecil. Ya, unsur itu kalau semakin ke kanan semakin kecil ya. Kita lihat. Cenderung semakin kecil, kalau ke bawah cenderung semakin besar. Oke. Nah, berarti mengikuti untuk EI dan AE-nya, kalau dia itu jari-jari atomnya semakin besar, justru nilai energi ionisasi dan afinitas elektronnya dia semakin kecil. Nah, bagaimana untuk keelektronegatifannya? Untuk keelektronegatifannya, semakin ke kanan dia cenderung semakin besar, semakin ke bawah dia cenderung semakin kecil.
Gitu. Ini dari SPU ya, dan nanti melihat SPU ke kanan bagaimana, ke bawah bagaimana gitu. Kalau arahnya berlawanan ya hasilnya berlawanan. Berarti kalau keelektronegatifannya itu semakin ke atas semakin besar. Ini gambarnya mudahnya seperti ini. Gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan sifat magnetiknya? Nah, berdasarkan percobaan Strand-Gerlach, ya, untuk berpasangan, ya, kalau elektron itu berpasangan, maka dia akan bersifat dia magnetik. Tapi kalau spinnya itu tidak berpasangan, ya, elektronnya itu tidak berpasangan, satu kamar diisi sendiri, maka bersifat paramagnetik. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan, ketika semakin banyak elektron tak berpasangan, semakin kuat sifat magnetik dari suatu unsur. Seperti itu. Gitu ya. Nah, ini juga ada soal. Gitu, silahkan soal ini nanti dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan. Gitu ya. Ada 2 PowerPoint ya. Nah, itu silahkan semua soalnya itu dikerjakan dan minggu depan dikumpulkan. Seperti itu. Gitu ya. Oke, dari saya gitu. Cukup sampai di sini untuk penjelasan materinya. Mudah bukan ya? Nah, di SPU kita belajar terkait dengan sifat-sifatnya bagaimana. Semakin ke kanan, sifat keelektronegatifannya bagaimana, ciri-ciri atomnya bagaimana, seperti itu. Tuh ya. Nah, untuk soal-soalnya jangan lupa dikerjakan. Apabila ada pertanyaan terkait materi yang saya sampaikan pada hari ini, silahkan untuk ditanyakan pada saat sesi diskusi. Begitu. Nah, saya kira cukup perkuliahan hari ini. Apabila saya ada salah kata dalam menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya akhiri dulu untuk pertemuan pada hari ini, penyampaian materi pada hari ini. Ya, silahkan dikerjakan soal-soalnya. Dan jangan lupa ada dua ya. Tadi dari struktur atom dan ada pada tabel periodik. Itu silahkan dikerjakan dua-duanya. Kemudian minggu depan dikumpulkan untuk sebagai nilai tugas. Karena beberapa pertemuan itu kan hanya mendengarkan materi dan berdiskusi. Untuk pertemuan kali ini ada tugas yang harus kalian selesaikan dan dikumpulkan di minggu depannya. Gitu ya. Oke. Perkuliahan pada hari ini saya anggap sudah selesai. Sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan pada saat kita melakukan sesi diskusi. Perkuliahan hari ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.